supaya nanti apa yang disampaikan ini benar-benar bisa bermakna, yang bisa diterima, bisa dimengerti. Maka kita permainan dulu, ya. Belajar hari ini dengan ceria, dengan bahagia. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya sudah senior semuanya. Untuk komunikasi sudah luar biasa semuanya. Apalagi Pak Budi, Pak Amir yang sudah lama mengabdi juga dari dulu. Saya sebelum kesini sudah mengabdi, Bu Suyanti, Miss Susilia, ya, Pak Ali, ya, Pak Afi. Sebenarnya udah pinter-pinter nih, Miss Yanti, ya. Jadi nanti saya tinggal nambah dikit aja, kita kupas kembali, kita belajar bareng, ya. Tapi kalau bermain di sini kan sempit, ya. Nanti di situ ya itu agak lapang. Nanti buat 2 barisan. Ini tadi saya hitung ada 12. Ada 12 berarti 6 orang barisannya. Nah, ya 4 barisan dulu. Pokoknya hari ini saya ingin belajarnya happy, jangan sepanang, ya. Udah kawannya. Udah kawannya, ya. Ikuti, perhatikan betul-betul perintah saya. Mundur ke belakang 1 langkah. Mundur ke belakang 2 langkah. Oke, ini tadi ada yang lompat, ada yang gini, sekarang harus dilompatkan, ya. Ketika saya bilang lompat mundur ke belakang, berarti gini, ya. Terus apa? Jalan ke belakang 2 langkah, jalan gini, ya. Atau misalnya pas maju, berarti lompatnya maju. Maju ke depan 1 langkah. Lompat ke depan 2 langkah. Aduh, gempah nanti ya. Ntar mula ya. Sini. Mundur dia bilangkan 2 langkah. Mundur ke belakang. Lompat 1 langkah. Lompat. Ya. Ke kiri 2 langkah. Yang sebelah sini geser ke kanan 2 langkah. Nah, sini aja tadi. Oke, sekarang saling berhadapan. Cie. Saya. Jadi baginya nggak langsung ke tangan. Taruh di depannya atau di belakang. Oh. Aduh. Masing-masing berhadapan. Oh gitu. Dua aja ya, nanti ngambilnya satu-satu ya. Sisanya untuk Bu Desma ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini ada peluang bagi kita. Memang peluangnya kecil ya ini ya, tapi ini akan sangat bermakna buat kita. Jadi kita nggak perlu memikirkan begitu. Nah, dalam permainan ini juga ikuti nada-nada saya. Kita harus gerak-gerak dulu. Ya. Kita gerak-gerak dulu ya. Ketika saya nanti bilang, supaya tangannya lemas nanti ngambilnya cepat. Nah, nanti ketika saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki, sendiri. Di sini kan ada apa, umurnya kan nggak ada yang 50 tahun ke atas kan. Masih hati-hati masih. Tapi masih muda sih. Nanti ya. Jadi kita makin permainan di TK. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ketika nanti berubah sesuai arahan saya, misalnya lutut, kaki, kepala, pundak gitu ya, pundak, kepala gitu, harus ikutin ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak, kepala, kaki. Ambil keledeknya. Wah. Fokus ya, semangat, berkeringat, dan waktunya hilang. Ini ada maknanya. Ada maknanya, tapi kita sambil duduk ya. Mungkin yang bisa saya tambahkan,
arti dari permainan itu adalah melakukan sesuai perintah gitu. Berarti kalau pegang lutut lutut, kalau kaki, kalau kepala gitu. Tidak ada perbedaan informasi dari awal sampai akhir. Gitu. Kalau permainan ranking, kita memang di situ perintahnya mengambil ranking. Tapi karena di depan kita ada teman satu, kita cukup mengambil satu sesuai porsi saja. Sebenarnya kita bisa mengambil dua juga dengan lebih cepat, tapi itu tidak perlu. Terima kasih. Tadi juga sudah dijawab ya. Cuma saya hanya fokus ke tadi. Jadi dari permainan tadi saya memaknai kita selaku penyuluh itu kita juga harus tahu di mana memang ada secara umum yang harus kita memberi penyuluhan itu kepada umat. Ada juga kita harus fokus kepada umat kita, jangan sampai juga kita memberi penyuluhan itu kepada umat yang beragama Buddha. Tetapi kalau yang secara umum mungkin boleh dari Buddha itu kita secara umat Buddha kan kita juga banyak majelis, jangan juga kita sampai menjadi rebutan umat antara satu dengan yang lain. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu, terima kasih. Diri saja dalam penyuluhan. Terima kasih. Selamat sore. Pendapat saya mengambil ranking itu harus kerjasama. Jadi saling memahami sama satu sama lain itu harus dikompakkan. Itu aja saya. Sore semuanya. Saya tambahan aja ya. Masalah penting tadi kita harus mengutamakan kebersamaan dalam penyuluhan. Jadi kita itu harus mempersatukan masyarakat di sana. Kalau harus ada kerjasama, tidak boleh mementingkan kepentingan individu sendiri saja dalam penyuluhan. Terima kasih. Saya sama seperti Pak Asyong gitu, Pak saya penting juga. Jangan jadi rebutan itu, sama kita membina kepada umat. Seperti kita ada dua organisasi itu seperti Matria, Budayana, kita fokus pada tugas kita masing-masing. Kompakannya Bu. Terima kasih. Tadi saya fokusnya ke permainan maju depan ya Bu ya. Kalau permainan maju depan itu sebenarnya itu adalah menyampaikan pada tujuan kita, tujuan yang ingin kita capai. Artinya seperti kita dalam Pukjalu, kita ada terbentuknya Pukjalu. Tujuan Pukjalu adalah supaya kita bisa mempersatukan apa yang kita sampaikan ke umat kita. Artinya contoh dimanapun kita, di majelis apapun, misalnya di majelis makan bumi, di MBI, tapi tujuan kita tetap sama, yaitu menyebarkan budaya. Itu yang paling penting, itu yang bisa saya. Terima kasih. Terima kasih. Pendapat saya dari kegiatan permainan tadi itu terutama yaitu kekompakan, terutama bagi kita yang penyuluh, yaitu dalam menjalankan perintah dari kementerian, yaitu menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang memang dianjurkan. Karena kalau kita salah menyampaikan kepada umat kita, berarti kita sendiri pun sudah menyampaikan hal yang bohong. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya akan berbagi pendapat. Di dalam permainan pertama, permainan mundur, ya, yang saya tangkap di situ, kita mendengarkan perintah. Jadi kita sebagai penyuluh saling bekerja sama. Jadi ketika kita diperintah maju, kita maju. Jadi kalau kita tidak mendengar perintah, misalnya disuruh maju, malah ada yang mundur atau yang ke samping, akhirnya tidak rapi, ya kan? Nah, jadi itu seperti kita dalam memberikan penyuluhan. Kalau masing-masing penyuluh atau masing-masing majelis tidak mau mendengarkan ketentuan dari
atasan, dari pemerintah, maka nanti akan terjadi kekacauan, ya. Baik kita internal sendiri atau sesama majelis. Jadi itu bisa mengakibatkan nanti kita ada yang berurutan umat, ya. Kira-kira yang yang semuanya ya. Mungkin kalau pandangan saya atau pendapat saya agak berbeda sedikit ya. Dari yang mana teman-teman itu mengatakan itu kompakan atau kebersamaan. Kalau bagi saya itu mungkin ini adalah suatu tes individu aja, ya individu. Karena gimana? Dari dua permainan ini yang saya dapat hikmahnya itu adalah tes kesehatan kita sendiri. Coba aku sendiri ya. Apakah aku teringat? Teringat ya. Keduanya itu ya. Coba selain kita itu jongkok itu bisa sampai nggak tangan kita itu ke itu? Kalau kaki kita itu lurus, jongkok bisa sampai ke lantai nggak? Nah, terus waktu mendengar aba-aba itu, kaki tangan kita itu apakah sesuai? Bisa sesuai dengan aba-abanya kan? Misalnya kalau pegang kepalanya cepat kan gitu. Jadi respon kita itu cepat. Karena begini, sesuai dengan waktu atau usia kita bertambah, otomatis dari stamina tubuh kita itu akan semakin turun. Dan ini setelah individu. Karena ini adalah mungkin pengalaman karena saya sendiri sudah pernah 2 kali minat di rumah sakit. Ini kan terasa ya, pentingnya itu kesehatan. Apalagi kita sekarang nanti akan sebagai penyuluh, ya kita butuh mungkin energi yang lebih ya. Karena kita harus mengumpulkan umat-umat kita ataupun apa namanya itu yang masyarakat untuk kita menyampaikan. Kalau kita tidak mempunyai tubuh ataupun fisik yang baik, bagaimana kita sakit-sakitannya, gimana kita mau memberikan penyuluhan gitu. Makanya dari sini saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang mungkin usianya itu masih dikatakan ya masih muda, tapi kesehatan itu kita jaga ya. Apalagi masa-masa sekarang itu makanan-makanan itu memang luar biasa ya, luar biasa itu gimana ya, sangat-sangat itu gimana menggoda ya, sangat menggoda ya. Kalau sekarang minuman yang minuman soda, minuman yang manisnya itu sangat-sangat banyak godaan, tapi tetap harus dijaga kesehatannya. Kalau nanti kalau sudah usia di atas 45, angka 45 sampai ke 50 bisa tanya dengan Pak Asif juga ya. akan terasa nanti kita stamina kita itu, tubuh kita itu kalau sudah kurang nanti banyak sakit-sakit. Kalau sudah sakit ini sakit itu sakit, bagaimana kita menjalankan ya tugas kita sebagai penyuluh, bagaimana kita itu bisa membantu ya Nabi kita, Tuhan kita itu memberikan penyuluhan kepada umat-umat kita ya. Oke, begitu yang saya. Terima kasih Bu dengan Bu Budaya. Ini ada saya lihat kalau main. Jadi begini Bu, wah ini semua sudah kami kayaknya Bu. Ini pendapat pribadi ya. Mungkin tambah sedikit. Di sini tersirat saya melihat ada maju mundur, ada tegak berdiri kemudian membubuhkan diri. Ini ada lompat dan segala macam. Ini sepertinya memposisikan diri kita sebagai penyuluh harus bisa maju untuk kepentingan umat. Kemudian harus bisa mundur apabila memang harus kita mundur. Dan lalu melatih rendah hati, ya harus senantiasa rendah hati. Kita bisa berdiri, kemudian kita juga harus bisa mengukuhkan diri di saat-saat tertentu. Itulah yang mungkin tersirat itu ya, pendapat saya saja. Terima kasih. Terima kasih. Dua permainan ini sebenarnya sangat menarik. Ya, saya juga sendiri di sekolah kan sering ditamai sama siswa-siswi ya. Mungkin di sini maksud ibu ingin diri kita ini lebih konsen ya, lebih aktif ya. Kalau menurut saya lebih konsen, lebih aktif. Namanya tema sekarang kan peningkatan kompetensi. Mungkin ibu ingin kita setiap orang punya jiwa rasa ingin maju terus, untuk umat, untuk
masa depan umat gitu ya. Semuanya bisa maju, bisa aktif dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Agama, khususnya di penyelenggara Buddha. Mungkin itu saja yang saya hadapi itu ya. Dan saya juga termasuk orang yang maksudnya ada rasa ingin maju ya, selalu belajar terus dan memang harus ada sikap seperti itu di setiap manusia supaya diri kita ini tetap kompeten di mana saja dan kita siap berjuang setiap saat ya, tetap semangat, ada semangat seperti itu. Terima kasih Ibu. Seperti yang sudah dijawab tadi, melatih kekompakan kita, melatih fokus kita, dan ini juga berpengaruh bagaimana kita terjun ke lapangan karena kita di sini pembinaan kepada umat, jadi kita harus fokus dengan tugas kita sebagai penyuluh di mana kita membimbing dan memberikan informasi kepada umat. Jadi jangan sampai melenceng dari perintah dan tugas serta tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita sebagai penyuluh. Organisasi sudah jelas, makanya kita harus sama-sama untuk mencapai tujuan kita. Dan dalam satu organisasi itu ada satu pemimpin yang memang mengarahkan kemana arah kita. Bu, apakah kita harus ikut terus? Kan kita juga punya pendapat. Dan saatnya nanti kita harus berdiskusi, menyampaikan syarat pada pimpinan atau terkait melalui forum-forum teman-teman penyuluh. Ya, ketika memang Pak, kebijakannya ini saya rasa kurang pas. Ya, sebenarnya tadi sudah masuk ke materi komunikasi asertif tadi ya. Jadi bagaimana kita berpendapat suatu saat ketika kita ada rapat, ada